Sejumlah kegiatan telah dilakukan KPK baik pencegahan, penindakan, dan kelembagaan pada pekan keempat Oktober tahun 2022. Berikut rangkumannya dalam KPK 24 jam. KPK menyampaikan hasil rapat koordinasi perkembangan penanganan perkara tindak pidana korupsi berupa dugaan suap di Provinsi Papua melalui konferensi pers. KPK memastikan penegakan hukum tetap berjalan sesuai ketentuan dan perundang-undangan dengan menjunjung tinggi azas-azas pelaksanaan tugas pokok KPK, kepastian hukum, keterbukaan, akuntabilitas, kepentingan umum, proporsionalitas, dan menjunjung tinggi HAM. Sebelumnya, rapat koordinasi ini dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Menko Polhukam, Menteri Kesehatan, Wakil Menteri Dalam Negeri, TNI, Polri, Polda Papua, Pangdam Cendrawasih, serta tim dokter Ikatan Dokter Indonesia atau IDI. Rapat evaluasi kinerja tahun 2022 KPK untuk meninjau capaian hingga periode triwulan 3 dihadiri oleh pimpinan KPK Firly Bahuri, Alexander Marwata, Nawawi Pomolango, dan Nurul Gufron di Jakarta. Dalam pembukaannya, Firly mengatakan meski masyarakat menyebut korupsi semakin marak karena banyak pihak yang ditangkap KPK, namun dari sisi skor Indeks Perilaku Anti Korupsi atau IPAK Indonesia terus mengalami peningkatan. Tercatat pada tahun 2020, skor IPAK mencapai 3,4, lalu meningkat pada tahun 2021 dengan skor 3,88. Rapat ini juga dihadiri seluruh jajaran deputi, direktur, kepala biro, kepala bagian, kepala sekretariat, dan kepala satuan tugas dari seluruh unit kerja di KPK. Harapannya seluruh struktur organisasi memahami rencana kerja melalui arah kebijakan yang dibahas dalam rapat. Deputi Pencegahan dan Monitoring KPK, Pahala Nainggolan, selaku Koordinator Pelaksana Stranas PK, menyampaikan laporan capaian pembenahan 14 pelabuhan di Indonesia sebagai bagian dari Program Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK. Laporan tersebut disampaikan Pahala dalam acara Bincang Penegakan Hukum dan Reformasi Birokrasi, Aksi Pemangkasan Birokrasi dan Peningkatan Layanan di Pelabuhan bertema Pangkas Port Stay dan Cargo Stay di Pelabuhan, bisa nggak sih di Jakarta? Pahala mengucapkan terima kasih pada 16 kementerian dan lembaga yang sudah berkoordinasi dengan baik dan asosiasi yang sudah memberikan masukan, terutama kepada Dirjen Perhubungan Laut, Dirjen Bea Cukai, dan Dirut Pelindo. Pahala berharap para pengguna jasa pelabuhan bisa memberikan laporan atas pembenahan yang dilakukan di lapangan serta memberikan masukan untuk pembenahan ke depan. KPK menetapkan 3 orang sebagai tersangka dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemberian dan penerimaan hadiah atau janji terkait pengurusan dan perpanjangan hak guna usaha (HGU) di Kanwil Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau. Ketiga tersangka tersebut yaitu MS, Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Riau, FW, pihak swasta atau pemegang saham PT AA, dan SDR, General Manager PT AA. Perkara ini merupakan pengembangan dari kegiatan tangkap tangan KPK yang melibatkan Bupati Kuantan Singingi Andi Putra. KPK menggelar upacara peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-94 di Jakarta. Deputi Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK, Wawan Wardiana, bertugas sebagai inspektur upacara. Dalam sambutannya, Wawan membacakan amanat Menteri Pemuda dan Olahraga Zainuddin Amali yang menjelaskan peringatan Hari Sumpah Pemuda merupakan upaya generasi saat ini menghadirkan sejarah masa lalu untuk direnungkan dan dipelajari sebagai inspirasi penggerak langkah menuju visi bangsa yang besar. Mengambil tema Bersatu Bangun Bangsa, setiap insan manusia harus memaknainya untuk bersatu padu demi membangun bangsa yang memiliki karakter tangguh. Dengan ketangguhan ditambah persatuan, akan menjadi satu kekuatan untuk melakukan pembangunan peradaban yang unggul sebagai eksistensi bangsa Indonesia.
Johanis Tanak melakukan pengucapan janji sebagai Wakil Ketua merangkap anggota pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK untuk sisa masa jabatan tahun 2019-2023 dengan disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta. Ketua KPK Firly Bahuri mengungkapkan kehadiran Bapak Johanis Tanak akan menambah energi dan melengkapi tenaga pemberantasan korupsi. Pengangkatan Johanis Tanak sebagai Wakil Ketua merangkap anggota pimpinan KPK berdasarkan keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 103/P tahun 2022 tentang pengangkatan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 Oktober 2022. KPK menggelar Talkshow Anti-Corruption Summit atau ACS yang bertema Mengawal Integritas Pemilu 2024 di Gedung Pusat Edukasi Anti Korupsi atau ACLC, Jakarta. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengatakan, politik uang masih rentan terjadi dalam pemilu untuk memenangkan pihak tertentu. KPK berharap penyelenggaraan pemilihan umum atau pemilu 2024 dilaksanakan dengan penuh integritas tanpa politik uang atau money politik. Demikian kegiatan pencegahan, penindakan, dan kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terangkum dalam KPK 24 Jam. Salam anti korupsi.